Nah, udah terekam tuh, Bu. Silakan dimulai Bu Rosmi. Maaf Pak, tadi ada kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana kabarnya siswa Ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap dimulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Tuh yang di belakang kok masih ada duduknya? Minta Iya, tolong Bu. dikondisikan. Memang Minta tolong dikondisikan. Yang baru masuk, Bu. Yang baru masuk, silakan ambil duduknya. Udah? Ya. Sekarang siap mulai pembelajaran hari ini. Silakan Pak Bilar, minta tolong doa. Tidak. tidur. Fitnizan, Iya, Bu. Ya, Bu. Ngantuk, Kadang capek, dia nih, Bu. Bu. Iya, kadang mana tadi nengok TikTok, Bu. Apa, Bu? Minta tolong bantu doa. Pimpin doa nih. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu Amin. 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 Duduk rapi. Ya, siap. Silakan sekarang Ibu akan absen. Yang tidak masuk siapa? Sekretaris. Belum ada sekretaris, Bu. Hadir semua, Bu. Tadi Ibu dapat surat dari wali kelasnya. Nur Afifah sakit katanya. Udah sehat, Bu. Udah masuk lagi ya? Masuk, Bu. Ya, Tadi dia di kantin, Bu. Berarti hari ini full semua. Berarti bisa kita lanjutkan mengenai diskusi kita ya. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah mencegah perbuatan menyimpang, mampu mendefinisikan pengertian dari khamar dan narkoba, dan 5037. mampu menghindari penyalahgunaan narkoba. Balik telepon Pak C ya. Untuk materi kita, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ya, itu untuk materinya. Yang berikutnya, Ibu ada pertanyaan mengenai pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan kasih reward bagi yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ibu akan tambah nilai hasil diskusinya. Ada yang bisa jawab? Nanti buka pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Mengapa kita harus menghindari perilaku menyimpang? Ada yang tahu? Karena itu menyesatkan, Bu. Terima kasih Pak Delil. Nilai diskusinya bertambah nanti Ibu kasih. Ya. Ya, Bu. Pertanyaan kedua. Dengan cara apa menghindari perilaku menyimpang? Tidak kumpul-kumpul, Bu. Tidak ngumpul-kumpul. Apalagi? Yang lain? Bu.
Sholat, Bu. Melakukan sholat, ya bisa juga. Yang ketiga, ada lagi? Cari teman Tidak baik-baik, berteman Bu. dengan orang yang rusak, Bu. Nah, iya, bisa jadi. Ya, nanti itu bertambah juga nilainya ya. Terima kasih yang telah bantu Ibu untuk jawab pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan ketiga. Langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat menghindari perilaku menyimpang? Langkah yang dilakukan. Membenahi diri, Bu. Membenahi diri dengan cara apa? Dengan cara merubah perilaku, Bu. Oh, perilaku yang kayak mana? Perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang baik, Bu. Ya, boleh ada lagi? Banyak beribadah, Bu. Beribadah, itu yang penting ya. Dah. Nah, yang berikutnya, sini Ibu Ada menampilkan nanti gambar atau LKPD-nya untuk tugas-tugas kalian. Di sini Ibu akan membagi kelompoknya ya. Kelompoknya minggu kemarin sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Masih ingat kelompok yang minggu kemarin Bu kasih? Masih, Bu. Kalau Bu. ingat, silakan ambil posisinya, posisi duduk yang absen yang kemarin yang Ibu kasih. Sudah, Bu. Dah, makasih. Dah, silakan sekarang tugas kelompok berdiskusi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Sebelum kita mulai diskusi, Ibu jelasin sepintas mengenai cara mengatasi tawuran antar pelajar. Yang pertama, ayo, Novrianti sebutkan. Novrianti ada, ngota terus. Ada, Bu. Tolong sebutin cara mengatasi tawuran antar pelajar. Dengan cara apa? Memberi penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak tawuran, Bu. Yang kedua, Melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan masyarakat. ya, yang ketiga, Yang ketiga, meningkatkan pendidikan karakter yang kuat. dan yang keempat, Memberikan hukuman yang tegas dan menerapkan mediasi. ya, itu untuk cara mengatasi tawuran antar pelajar. Tahu tidak tawuran itu apa? Bertinju, Bu. Berkelahi, Bu. Sepintas ada yang bilang bertinju, apalagi? Bawa parang, Bu. Parang, kalau orang dusun ya, Dak. Yang berikutnya apa lagi? Ada yang Bertempur. jawab? Bertempur. Ya, di sini akan Pukul-pukulan, dijelaskan- Bu. Ya, di sini akan dijelaskan mengenai pengertian perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata, adu tenaga. Perkelahian pelajar sering juga disebut dengan tawuran yang dapat diartikan berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal, disertai dengan kata-kata yang merendahkan dan berperilaku yang ditunjukkan untuk melukai lawan. Itu secara garis besar mengenai pengertian perkelahian pelajar. Yang berikutnya. Bu, permisi sebentar, Bu. Kemana lagi, Novia? Mau ke WC, Bu. WC, nanti ke Bohong, kantin. Bu. Mau ke kantin tuh, Bu. Tunggu sebentar lagi. Dengar dulu penjelasannya, baru keluar. Baik, Bu. Ya. Di sini kita lanjut ya. Tadi ada iklan. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perkelahian fisik, perkelahian verbal, perkelahian antar kelompok, dan yang terakhir adalah perkelahian akibat konflik pribadi. Untuk perkelahian pelajar dapat bagi menjadi 4 jenis ya. Yang berikutnya, masuk mengenai khomar. Ada yang tahu khomar? Minuman keras, Bu. Keras, Bu. Minuman keras. Minuman keras. Pernah dengar kata-kata khomar? Pernah, Bu. Benar, Bu. Komar Melihat yang artis itu, Bu. Tetangga saya, Bu. itu Komar juga, Komarudin namanya, Bu. Ini Ibu jelasin mengenai
pengertian khamar dalam Islam yang merujuk kepada minuman berbahan dasar anggur hasil fermentasi yang sifatnya candu dan memabukkan. Secara bahasa, khamar berarti arak tua atau anggur. Itu khamar. Pernah enggak mengkonsumsi yang itu? Biasanya coba. Ibu minta tolong lah. Tidak ada yang rasa ingin tahunya ke situ ya. Ya, Bu. Jangan coba-coba. Kalau sudah coba-coba akan kecanduan. Dikit dah apa-apa, Bu. Ya. Berikutnya. Di sini ada ayat yang menjelaskan mengenai yang terlarang tadi. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Perlu Ibu bacakan apa dibacain? Bacain, Bu. Ibu yang baca. Ya, Bu. Itu muji Ibu namanya. Bukan kamu yang Ibu yang belajar. Kemarin Pak Delil yang mau baca, Bu. Sekarang Ibu contohkan dulu ya, satu ayat aja ya. Nanti sambung sama Fadlil. Ya, Bu. Ibu contohin dulu. Biarlah, Bu, kami bacanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisuru wal ansabu wal azlam rijsu man amalin syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Silakan sambung Fadlil. Ayat ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bentar, Bu. An zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Nah, itu bacaan dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, mengandung berhala, mengundi nasib dengan pena adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Itu untuk Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ayat 91 yang artinya, ayo Puji. Sesungguhnya, yang mana Bu? Sesungguhnya ini ya? Yang apa? Surat Al-Maidah ayat 91. Oke, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Untuk pengertian dari kamar. Yang berikutnya. Narkotika. Pernah dengar kata narkotika? Pernah, Bu. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu untuk narkotika, psikotropika, dan zat eduktif lainnya. Itu untuk yang berbahaya ya. Yang berikutnya, cara menghindari minuman keras. Yang pertama, menyusun rencana yang matang, dapatkan dukungan dari orang sekitar,
singkirkan semua sisa-sisa minuman, lakukan perubahan pada lingkungan, dan kelima, menggali informasi terkait alkohol dan kesehatan. Untuk cara menghindari minuman keras. Yang berikutnya, cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Hindari rasa penasaran untuk mencoba ya. Yang kedua, ketahui dampak buruk dari pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif. Dan yang keempat, hindari pergaulan malam. Biasanya yang SMA ini rasanya ingin mencoba. Silakan coba-coba, lanjut ke coba-coba, lanjut ke yang tidak jelas. Nah, itu untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Cuma itu, kita lanjut dengan pembentukan kelompok tadi. Ya, pembentukan kelompok tadi sudah tersusun semua. LKPD-nya sudah Ibu kasih ya per kelompok, silakan. Sambil Ibu jelasin tadi, sambil kamu ngerjain ya, hasil kelompoknya. Sudah kelompok 1? Silakan tampil. Yo. Ya, silakan tampil. Ya Pak, ya Pak Mimin. Silakan paparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Tadi mengasih soalnya mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas. Apa Pak Mimin? Dampak dari pergaulan bebas kelompok 1. Ya, sama kalau tidak ada ponimin, siapa yang kelompok 1 yang bisa nyambung kalimat yang Ibu sebutin tadi? Dapat menurunkan prestasi, Bu. Ya. Apalagi? Malas belajar, Bu. Ya. Itu untuk pertanyaan dari kelompok 1 tadi ya. Cara menghindari dampak negatifnya ya. Ya, bagus. Kasih aplaus ke kelompok 1 ya. Kasih aplaus ke kelompok 1. Ya, kelompok 2 lagi. Yang kelompok 2 tadi pertanyaan apa? Bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan lingkungan sekolah? Cara kita menghindarinya kayak mana? Ya, terima kasih kelompok 2. Begitu juga bagus pemaparannya. Terima kasih pada 2 kelompok ya. Untuk hari ini tampil 2 kelompok yang sangat bagus dan memuaskan. Mudah-mudahan apa yang jadi materi kita hari ini bisa berguna bagi kita. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, kita disuruh untuk memahami dalil-dalil tentang Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Sudah mencakup ya. Yang kedua, perkelahian antar pelajar tidak mencerminkan kedamaian dan ketenangan. Dan yang ketiga, minuman keras, miras, dan narkoba adalah sesuatu yang merusak untuk kesimpulan materi kita hari ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Moga-moga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bekal ilmu untuk kita semua. Amin. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas penampilannya ya. Ya, stop lah. Stop sebelahnya. Ya, silakan di stop